Oke, di sini kita bisa lihat misalnya si row-nya ya, kita udah tahu kalau row-nya ada 24, 3 sama 8, kemudian data type-nya ini tipe-tipe datanya, tahun misalnya integer, satuan objek dan sebagainya, kemudian ada descriptive statistiknya ya. Ini adalah kode count-nya, berarti jumlah keseluruhan. Kode provinsi ini per barisnya ya. Kemudian ada min-nya, ini rata-rata. Kemudian STD-nya rata-rata, standar deviasinya. Kemudian ada minimumnya berapa. Kemudian ini ada persenannya sih, 25%-nya berapa, 25% dan sebagainya gitu ya. Ini kita nanti teman-teman bisa lihat, oh ini kita punya datanya seperti ini gitu ya. Nah, uniknya ini per per kolom ya. Jadi ID uniknya ada 243. Berarti kalau misalkan karena kita punya data 243 dan ID-nya ada 243, artinya tidak ada ID yang duplikasi ya kalau kita lihat. Terus kode provinsinya 1 karena memang kita cuma punya Jabar, nama provinsinya juga sama Jabar. Kabupaten kotanya ada 27, kodenya 27, nama dia 27, berarti ini sesuai ya karena kodenya 27, namanya juga harus 27. Jumlah produksinya ada 53. Nah, ini berarti ada angka uniknya tuh sebagainya 53 buah dari 243 data yang kita punya gitu ya. Nah, satuannya cuma 1 karena tadi kan cuma ton ya. Nah, tahunnya ini ada 9 dari 2016 sampai 2024. Berarti kita punya datanya sebanyak 9 tahun. Loh. Nah, kalau kita lihat di sini number of duplicate rows-nya ada 0, berarti ini tidak ada data yang duplikat. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek apakah data teman-teman ada yang duplikat atau enggak gitu. Nah, ini kita udah tahu mengenai struktur dari datanya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan lihat kualitas data. Yang pertama adalah missing value, kemudian ada outlier sama noise-nya. Gitu ya. Oke. Kita akan cari kita cek missing value, outlier, dan noise. Oke, nah untuk missing value kan kita sudah tahu bahwa missing value itu berarti ada data yang kosong ya. Kalau misalnya outlier itu berarti, ini kita lihat aja lah di sini ya dari hasilnya. Oke, missing value itu adalah adakah data yang kosong. ID-nya ada 0. Berarti nggak ada ya, nggak ada data yang kosong. Kode provinsi 0 juga, provinsi 0, kode 0, semuanya 0. Artinya data yang saya punya itu semuanya ada isinya, tidak ada yang none ya, atau nggak ada yang datanya kosong itu tidak terdefinisi. Untuk outliersnya ini ada berapa? Outliers itu adalah data yang nilainya itu kayak berbeda jauh gitu ya, di luar dari yang biasanya lah gitu ya. Jadi bener-bener jauh banget gitu. Nah, ini ID-nya ada 0 karena mungkin ini diketik. Karena ini kalau ID kan sebenarnya dari 1 nambah ke 2 ke 3 sampai ke 243 ya cuma dikit-dikit. Jadi nggak ada outliersnya. Kalau kode provinsi juga sama karena dia sama kan, kode kabupaten juga sama. Nah, jumlah produksi ini ada ada 9. Artinya kemungkinan ada 9 data yang dia tuh ada gap yang jauh gitu. Nah, 9 data ini bisa jadi adalah misalnya nih dari 243 ini ada dari berapa sampai berapa itu dia 0 kan. Kalau kita lihat sih sebenarnya gini, kita ngelihat datanya. Nih. Dari smalls ya, dari smalls dulu. Ini banyak banget data yang 0 atau dia berarti tidak menghasilkan. Nah, dari 0 sini kan dia ke 8, terus ke 20. Mungkin ini gapnya nggak terlalu jauh sih ya. Tapi mungkin dari tiba-tiba dari 69 ke 238 ini juga lumayan agak jauh. Dari terus ke 1000 ini juga lumayan jauh. Terus tiba-tiba ke 10.000 gitu. Terus 10.000 langsung ke 20.000 gitu. Terus ke 40.000, ke 50.000, 60, 70, 90. Nah, ini outliernya. Jadi ini adalah jauhnya gitu, sangat-sangat jauh. Nah, kalau dilihat sih sebenarnya memang ini emang oh ini banyak juga yang jauh ya gitu ya, kayak ini nih dari sini ke sini juga kan lumayan berapa
gitu ya. Dan outliernya dengan menggunakan z-score tadi kan udah dihitung ya, standar deviasinya. Ternyata yang jauh bangetnya itu adalah ada 9. Berarti tapi mungkin ada beberapa yang sebenarnya dia jauh tapi mendekati gitu, kayak ini nih ya. Ini kan mungkin jauh nih tapi kan dia agak mendekati. Atau yang 70 ini kan sebenarnya ini beda nih ya. Ini kan jadinya kalau kita ini kan dia kayak jadi cluster. Ini kan 99 dengan 72 ini jauh banget kan. Nah, tapi kan dari 71.000 dengan 72 ini nggak terlalu jauh gitu. Jadi ini bisa jadi dari satu klaster, yang ini berbeda klasternya gitu ya. Jadi nanti ini tidak dihitung 1, 2, 3, tapi bisa jadi ini dihitungnya 1 dengan 2. Jadi cuma ada 2 gitu ya. Nah, ini untuk outliers itu hanya dihitung kolom yang numerik aja. Jadi tidak ada kolom yang kategorik yang dihitung outliersnya. Itu ya. Nah, kemudian tadi ada noise. Nah, noise-nya ini kita lihat ini lebih ke arah unique variable atau value per kolom ya. Nah, kalau misalnya untuk noise-nya ini sebenarnya teman-teman bisa cek dari nilai tak logis, tipe atau simbol gitu. Ya, misalnya di sini kita tambahin aja lah ya. Misalnya saya mau cek noise nilai tak logis, terus tipe atau ada tipe. Oke. Kita lihat ya untuk noise-nya apakah ada nilai yang nggak logis sama ada type. Tapi kalau misalnya lihat dari outlier sih kemungkinan dia akan ya lebih ini kayak nggak logis gitu ya. Oke. Ya, wow. Nah, ini ya ini nilai nggak logisnya. Waduh, ada 9 garis 9 karena mayoritasnya itu adalah ya ini gitu ya. Mayoritasnya tuh puluhan ribu, 0. Jadi tadi kan kalau lihat dari si unique ya, unique datanya itu ada 53. Jadi dari 243 itu jadinya 53 yang ada nilainya gitu. Ya. Yang nilainya tuh enggak 53, ini kan yang unik ya. Jadi kemungkinan sih yang untuk yang nolnya bakal banyak banget gitu. Nah gitu. Tapi kita cek aja untuk yang logiknya itu adalah apakah dia ada nilai misalnya kalau misalnya kita punya data ini kan harusnya berarti range-nya nggak boleh kosong, nggak boleh negatif. Misalnya kita mau cek data ada yang negatif atau tidak, misalnya gitu kan. Ini misalnya contoh, kalau misalnya teman-teman umur mungkin dari berapa sampai berapa, atau tinggi badan tuh dari berapa sampai berapa gitu ya. Kita cek apakah ada data yang negatif atau minus. Kita lihat non negatif value found, berarti berarti ini udah nggak ada noise ya. Datanya sebenarnya udah logis. Berarti untuk tahapan di kualitas data udah nggak ada missing value, udah outliernya memang ada, cuma ya gimana lagi, kita kan harus memahami datanya ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya untuk yang kualitas datanya tadi kan outlier ya, untuk outliernya ya mau gimana lagi karena memang datanya seperti ini gitu. Ini kan tadi ada yang benar-benar gapnya jauh banget gitu. Cuma ya udah memang ada outlier tapi it's okay karena datanya memang realnya kayak gitu, banyak outliernya. Berarti kan ini ada ketimpangan atau kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya gitu. Untuk yang noise-nya saya katakan ini nggak ada karena udah nggak ada nilai negatif ya. Tapi kalau teman-teman datanya berbeda bisa jadi noise-nya bukan tentang negatif gitu, tapi mungkin di range tertentu. Kayak nilai kan mungkin range-nya itu harus dari 0 sampai 100 gitu ya, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke distribusi variabel.